Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jimmy Rudiansa dari 11 PS5 ingin menjelaskan tentang hutan mangrove. Hutan mangrove adalah ekosistem hutan daerah pantai yang terdiri dari kelompok pepohonan yang bisa hidup dalam lingkungan berkadar garam tinggi. Salah satu ciri tanaman mangrove memiliki akar yang menyembul ke permukaan. Penampakan mangrove seperti hampaan semak belukar yang memisahkan daratan dengan lautan. Kata mangrove berasal dari kata mauk, berasal dari bahasa Portugis yang berarti tumbuhan, dengan grove bahasa Inggris yang berarti belukar. Sementara itu, dalam literatur lain disebutkan bahwa istilah mangrove berasal dari kata mangi-mangi, bahasa Melayu kuno. Hutan mangrove adalah suatu kelompok jenis tumbuhan berkayu yang tumbuh di sepanjang garis pantai tropis dan subtropis terlindung dan memiliki semacam bentuk lahan pantai dengan tipe tanah anaerob. Perbedaan mangrove dan bakau. Istilah mangrove seringkali dianggap sebagai dengan bakau, padahal di beberapa literatur kedua, istilah tersebut merujuk pada hal yang berbeda. Bakau merupakan istilah bahasa Indonesia dan juga Malaysia yang mengacu pada sekelompok tanaman yang berasal dari genus Rhizopora, contohnya Rhizopora apiculata, Rhizopora mudronata, Rhizopora stylosa, dan lain-lain. Sedangkan mangrove mengacu pada semua jenis tanaman yang tumbuh di sekitar garis pantai dan bisa hidup di lingkungan yang bersalinitas tinggi, termasuk di dalamnya berbagai jenis pohon bakau. Jadi di sini cukup jelas perbedaannya. Bakau termasuk ke dalam salah satu jenis mangrove. Sebaran hutan mangrove. Hutan mangrove tersebar di 123 negara yang memiliki iklim tropis dan subtropis. Biasanya, mangrove menyukai arus laut hangat sepanjang garis khatulistiwa 20°C ke utara dan selatan. Terkadang ditemukan hingga lintang 32 derajat ke utara dan selatan. Tanaman mangrove sensitif terhadap suhu di bawah 0. Hutan mangrove tersebar mulai dari benua Amerika, Afrika, Asia hingga Australia. Terhitung sejak 1980-an, dunia telah kehilangan hutan mangrove sebesar 3,6 juta hektar atau 20% hingga tahun 2005. Luas mangrove tersebar 15,2 juta hektar. Luas ini sekitar 1% dari total luas hutan tropis. Dari tahun ke tahun, luasannya mengalami penyusutan sekitar 1%. Terhitung sejak periode 2000 sampai 2005, laju penurunannya melambat menjadi sekitar 0,66% per tahun. Penyebab utama hilangnya mangrove adalah konservasi lahan untuk pertanian, permukiman, dan infrastruktur pariwisata. Fungsi hutan mangrove. Hutan mangrove memiliki peran ekologis yang besar bagi kehidupan manusia. Telah berabad-abad lamanya dijadikan tumpuan jutaan orang yang hidup di pesisir. Hutan ini memiliki banyak fungsi, mulai dari penyedia sumber makanan, bahan baku, industri, mencegah banjir, mencegah erosi, hingga fungsi rekreasi. Berikut ini beberapa fungsi utama hutan mangrove. Menahan abrasi. Mangrove tumbuh di sepanjang baris pantai, seakan-akan memisahkan antara laut dan daratan. Keberadaan mangrove menghambat gelombang dan angin yang datang dari laut agar tidak langsung membentur dataran. Di daerah-daerah yang memiliki tutupan mangrove hampir tidak ditemukan abrasi parah. Bahkan di daerah-daerah tertentu, keberadaan mangrove melindungi permukiman, pertanian, dan fasilitas lain yang terjadi tsunami. Dusun yang terjadi tsunami membentuk lahan baru. Vegetasi mangrove mempunyai kemampuan untuk merangkap sedium lumpur yang dibawa dari arah selatan. Akar-akar mangrove mampu mengikat dan menstabilkan substrat lumpur, sehingga terjadi konsolidasi sedimen di hutan mangrove. Mencegah intrusi air dan laut. Yang satu duanya tidak disebut angkanya.
Beberapa jenis mangrove mempunyai kemampuan untuk beradaptasi terhadap salinitas air laut. Salah satunya dengan kelenjar khusus pada daun yang dapat mengeluarkan garam. Lapisan mangrove paling depan mengarah ke laut, biasanya mempunyai kemampuan beradaptasi dengan salinitas tinggi. Semakin ke belakang, area mangrove semakin tawar. Dengan adanya kemampuan ini, hutan mangrove dipercaya bisa mencegah intrusi air laut. 4. Menyediakan makanan dan material. Sudah diketahui sejak lama bahwa hutan mangrove merupakan tempat berkembangnya biak ikan, udang, kepiting, moluska, dan hewan-hewan lainnya. Keberadaan mangrove berkorelasi positif dengan produksi perikanan setempat. Ikan-ikan bernilai komersial tinggi yang banyak mengandalkan mangrove sebagai tempat regenerasi. Sebagai contoh, menurunnya produksi ikan di Bagal Siapi api disebabkan oleh rusaknya habitat mangrove. Padahal di era Perang Dunia II, daerah ini merupakan penghasil ikan utama dunia. Selain sumber makanan, mangrove juga diambil kayunya untuk bahan bangunan dan industri. 5. Sumber keanekaragaman hayati. Hutan mangrove merupakan sumber plasma nutfah dan keanekaragaman hayati. Selain ikan, hutan ini menjadi habitat hidup berbagai satwa mulai yang umumnya hingga satwa langka, mulai dari jenis-jenis burung hingga primata. Satwa yang ada di hutan mangrove. Hutan mangrove menjadi tempat habitat berbagai jenis fauna, mulai dari satwa air hingga primata. Ekosistem mangrove menjadi tempat berkembang biak berbagai satwa air seperti ikan, udang-udangan, kepiting, dan moluska. Beberapa jenis burung air juga memilih tempat ini untuk berkembang biak. Selain itu, mangrove menjadi tempat mencari makanan sejumlah satwa liar seperti reptil dan mamalia. Berikut ini jenis-jenis satwa yang sering dijumpai di hutan mangrove. Ikan menjadikan mangrove sebagai tempat berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Kepiting merupakan hewan yang paling umum dan mudah ditemukan di area mangrove. Menurut sejumlah penelitian, rata-rata ada 10-70 ekor kepiting di setiap meter persegi hutan mangrove. Moluska. 3. Moluska banyak ditemukan di hutan mangrove Indonesia. Hewan ini hidup di dalam tanah, permukaan tanah, dan menempel di batang-batang pohon. 4. Udang-udangan. Mangrove juga menjadi habitat udang-udangan, crustacea yang memiliki nilai komersial tinggi. 5. Serangga yang hidup di hutan mangrove kebanyakan berasal dari ordo Hymenoptera, Diptera, dan Pseucoptera. Serangga memiliki peran penting dalam jaring makanan di hutan mangrove. Beberapa di antaranya menjadi pakan bagi burung air, ikan, dan reptil. 6. Reptil yang ditemukan di hutan mangrove biasanya dapat ditemukan juga di lingkungan air tawar, atau di daratan. Beberapa di antaranya adalah buaya muara, biawak, ular air, ular mangrove atau Boiga dendrophila, dan ular tambak. 7. Amfibia. Hewan jenis amfibia jarang ditemukan di area mangrove. Sejauh ini hanya ada 2 jenis amfibi yang sanggup hidup di lingkungan bersalinitas tinggi seperti mangrove, yakni Rana cancrifera dan Rana limnocharis. 8. Hutan mangrove adalah surga bagi burung air dan burung migrasi lainnya. Setidaknya ada 200 spesies burung yang bergantung pada ekosistem mangrove, atau sekitar 13% dari seluruh burung yang ada di Indonesia. Beberapa di antaranya termasuk burung-burung bangau yang terancam punah.
Mamalia menjadi habitat mangrove sebagai tempat mencari makanan, beberapa di antaranya babi liar, kelelawar, kancil, berang-berang, dan kucing bakau. Sedangkan untuk mamalia air, ada lumba-lumba yang hidup di sekitar muara, bahkan harimau Sumatera juga ditemukan berkeliaran di hutan mangrove, wilayah Sungai Sembilang. Primata merupakan salah satu jenis mamalia yang sering mencari makan di hutan mangrove. Di antaranya ada lutung, monyet ekor panjang, dan bekantan. Oke, sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.